Di sesi pagi ini akan ada 2 kelompok. Masing-masing kelompok akan membandingkan model proses apa dan apa, yang kedua apa dan apa. Mas Ariel Yonatan, kelompoknya Mas Ariel, perbandingan Kelompok kami antara prototype dan extreme programming, Prof. antara prototype dan extreme programming. Kemudian kelompok berikutnya akan membandingkan antara incremental dan DevOps, Prof. Oke, incremental dan DevOps. Oke. Mas Jeffrey dulu atau Mas Ariel dulu yang akan presentasi, monggo bisa diputarkan videonya. Baik, Prof. Mohon ditunggu sebentar. Izin share screen ya, Prof. Oke. Izin, Prof, apakah suaranya masuk? Suaranya belum masuk. Oh, suaranya belum masuk. Baik, sebentar. Bagikan suara komputer. Oke. Pak, saya Ariel, Mas Muhammad Riyandi, dan Mbak Mai akan mempresentasikan mengenai prototype versus extreme programming. Untuk pengertiannya, prototype merupakan metode pengembangan sistem yang menggunakan pendekatan untuk membuat suatu program dengan cepat dan bertahap, sehingga dapat dievaluasi oleh pengguna. Dalam ini, dengan tahapan dalam proses pengembangan sehingga menjadi lebih adaptif dan fleksibel. Dalam alur proses prototype,
Kita mulai dari communication. Komunikasi terlebih dahulu yang dilakukan antara klien dengan tim pengembang perangkat lunak untuk mengenai spesifikasi kebutuhan yang diinginkan. Jadi ada komunikasi antara klien dengan tim pengembang. Itu ada di communication. Berikutnya ada quick plan dan quick design. Quick plan merupakan tahapan perencanaan yang dilakukan terhadap aplikasi yang akan dibuat. Perencanaan ini dilakukan dengan mencari garis besar dari aplikasi, sehingga pada tahap ini bisa dibilang sangat cepat. Perencanaan cepat ini akan berfokus pada penyajian dari aspek-aspek software yang akan dilihat oleh klien. Dalam quick design, pada tahap ini menjelaskan rancangan tentang perangkat lunak yang akan dibangun, atau tahap pembuatan sketsa. Diawali dengan pembuatan yang belum terlihat jelas atau spesifik. Kemudian, jika sudah sesuai dengan karakteristik lainnya, sketsa akan dibuat dengan lebih detail. Berikutnya, construction. Pada tahap ini, developer membuat coding, baik manual atau otomatis, kemudian dilakukan pengujian setelah coding selesai untuk meminimalisir kesalahan dalam coding. Berikutnya yang terakhir adalah feedback. Pada tahapan ini, program yang telah dibuat dilakukan pengujian fungsionalitas, kemudian software dapat dikirimkan kepada klien, dan klien dapat memberikan feedback untuk melakukan evaluasi jika diperlukan. Berikutnya, kita beralih pada alur proses extreme programming. Diawali dari planning, tahapan perencanaan dicapai dengan membuat cerita pengguna yang menggambarkan output, fitur, dan fungsionalitas perangkat lunak yang akan dibuat. Berikutnya, desain. Dalam desain, extreme programming mendukung pemfaktoran ulang, di mana perangkat lunak sistem dimodifikasi sedemikian rupa untuk mengubah struktur kode dan mencederhanakan kode. Berikutnya, tahapan coding. Fase pengkodean dimulai dengan membangun serangkaian tes atau unit test menggunakan test-driven metode pengembangan. Setelah itu, pengembang harus fokus pada implementasi untuk lulus tes. Dalam extreme programming, istilah pair programming juga diperkenalkan, di mana proses penulisan program dijalankan secara berpasangan. Dua programmer bekerja sama di satu komputer untuk menulis kode program. Dengan melakukan hal ini, pemecahan masalah secara real-time dan jaminan kualitas real-time akan diperoleh. Berikutnya, testing. Pengujian dilakukan dengan menguji kode pada pengujian unit. Di extreme programming juga terdapat test acceptance atau bisa disebut customer test. Tes ini dilakukan oleh pelanggan yang fokus pada fitur dan fungsi sistem secara keseluruhan. Berikutnya kelebihan dari prototype. Pada tahap ini ada communication, quick plan, quick design, construction, dan feedback. Kelebihannya pada communication, komunikasi akan terjalin baik antara pengembang dengan klien, sehingga pengembang dapat bekerja lebih baik dalam menentukan kebutuhan setiap kliennya. Memiliki kemampuan menangkap requirement secara konkret daripada secara abstrak. Quick plan dan quick design menghemat biaya, terutama pada bagian analisa, karena hanya mencatat poin-poin penting saja. Cocok digunakan pada sebuah sistem kecil yang digunakan pada ruang lingkup tertentu, seperti sistem di dalam sebuah kantor. Construction lebih menghemat waktu dalam pengembangan sistem. Feedback, penerapan jadi lebih mudah karena klien mengetahui apa yang diharapkannya. Berikutnya, kekurangan dalam prototype. Kekurangannya dalam communication, klien kadang tidak melihat atau menyadari bahwa perangkat yang ada belum mencantumkan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan dan juga belum memikirkan kemampuan pemeliharaan untuk jangka waktu yang lama. Dalam quick plan dan quick design, hubungan pelanggan dengan komputer yang disediakan mungkin tidak mencerminkan teknik perancangan yang baik dan benar. Construction, pengembang biasanya lebih ingin cepat menyelesaikan proyek
sehingga menggunakan algoritma dan bahasa pemrograman yang sederhana. Untuk membuat prototyping lebih cepat selesai tanpa memikirkan lebih lanjut bahwa program tersebut hanya merupakan sebuah kerangka kerja atau blueprint dari sistem. Berikutnya, feedback. Kualitas aplikasi belum teruji sepenuhnya. Kelebihan ekstrim programming. Dalam kelebihan ekstrim programming ada planning, design, coding, testing, dan software increment. Planning, klien terlibat secara langsung dalam perencanaan sehingga dapat membantu untuk membuat produk sesuai dengan keinginan klien. Cocok digunakan untuk sistem yang membutuhkan perubahan. Dalam desain, kegagalan desain dapat diminimalkan karena metode XP ini tidak terlalu fokus pada desain, hanya berfokus pada coding. Dalam coding, penulisan kode yang sederhana sehingga dapat dimodifikasi kapan saja. Pengembangan dengan pair programming saat melakukan pengkodean, mereka saling membantu satu sama lain sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Dalam testing, adanya feedback dari customer maupun tim dapat digunakan untuk evaluasi dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kekurangannya dalam extreme programming tidak memiliki dokumentasi formal dalam planning. Satu-satunya dokumentasi yang ada adalah dokumentasi awal yang dilakukan dengan user. Terlalu banyak perubahan membuat requirement tidak terdefinisi dengan lengkap. Jika tidak tepat, maka kegagalan tinggi memungkinkan dalam perangkat lunak yang dibuat. Kemudian dalam desain, tidak berfokus pada desain, hanya berfokus pada coding daripada desain. Desain yang baik sangat penting untuk pengembangan produk perangkat lunak. Jika desain tidak bagus, maka dapat mengurangi kepuasan pelanggan. Dalam coding tidak bisa digabung dengan proyek lain. Kode tidak detail. Suatu proyek hanya dapat dikerjakan satu tim dan tidak bisa digabung dengan proyek yang lain karena mengganggu kinerja tim. Tidak bisa membuat kode yang detail di awal karena prinsip simplicity dan juga anjuran untuk melakukan apa yang diperlukan hari itu saja. Dalam testing harus selalu terhubung dalam satu tempat dengan user untuk mempermudah proses komunikasi atau agar komunikasi tidak terhambat. Berikutnya adalah kondisi tepat penerapan. Nah, kondisi tepat penerapan ini untuk waktunya itu sebenarnya sama-sama cepat antara prototype dan extreme programming. Dan sifatnya sama-sama menerima perubahan. Tetapi terdapat perbedaan pada skala tim dan hasil. Dalam skala, prototype ini berskala kecil, extreme programming berskala besar. Dalam tim, terdiri dari 8-12 orang untuk prototype dan 2-8 orang untuk extreme programming. Hasilnya, prototype itu mempresentasikan produk versi awal dan extreme programming menghasilkan produk jadi. Berikutnya untuk SDM prototype, saya serahkan pada Halifa. Silakan Halifa. Oke, selanjutnya ada SDM prototype. Tahapan pertama itu ada communication. Di dalam communication itu terdapat business owner yang bertujuan untuk membuat keputusan untuk perusahaan dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi kemungkinan bisnis dan kemitraan baru. Selanjutnya ada product manager. Product manager bertugas untuk memprioritaskan tugas, mendukung tim non-teknis seperti pemasaran dan konten. Selanjutnya, tahapan quick plan dan quick design. Di dalam itu terdapat desainer. Desainer adalah jembatan yang menghubungkan pengguna dengan teknologi yang diekspos suatu produk. Selanjutnya ada construction. Di dalam construction itu terdapat back-end. Back-end adalah entitas produk perangkat lunak yang bertanggung jawab untuk
menerima permintaan dari aplikasi klien dan menanganinya dengan menjalankan server khusus yang biasanya dihosting di layanan cloud atau penyedia server. Selanjutnya ada front-end. Front-end adalah tahapan untuk mengimplementasikan antarmuka dan logika aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Tahapan selanjutnya ada feedback. Di dalam feedback terdapat quality assurance, yaitu bertanggung jawab untuk memastikan segala sesuatu yang sampai ke end user memenuhi persyaratan dan bekerja dengan baik. Selanjutnya ada SDM Extreme Programming. Yang pertama ada planning. Di dalam planning terdapat Dom Sayer. Dom Sayer adalah orang yang memprediksi potensial problem. Orang yang biasanya menandai potensi masalah dan membantu mengidentifikasi masalah. Yang kedua ada manajer. Manajer dalam proyek Extreme Programming bertugas seperti penjadwal, memastikan bahwa rapat terjadi sesuai rencana. Yang ketiga ada customer. Customer adalah seseorang yang memutuskan apa yang perlu dilakukan dalam proyek. Yang kedua ada tahapan desain. Di tahapan desain ini ada produk designer. Produk designer adalah suatu tahapan untuk menghasilkan sebuah produk yang nantinya akan digunakan. Selanjutnya, tahapan yang ketiga itu ada coding. Di dalam coding terdapat traktor, yaitu pelacak membuat pertanyaan khusus kepada programmer pada interval yang ditentukan. Selanjutnya ada programmer. Tugasnya programmer di sini adalah menerima cerita yang dibuat oleh pelanggan, membuat tugas pemrograman dari cerita, dan menerapkan cerita ke pengguna. Selanjutnya ada tahapan testing. Di tahapan testing ini ada yang pertama ada customer. Customer merupakan tahapan dalam proses pengujian di mana pengguna memberikan masukan dan saran atas pengujian sistem. Yang kedua ada gold owner atau pemilik emas adalah orang yang menandai proyek. Bisa saja gold owner adalah pelanggan, bisa jadi tidak. Selanjutnya ada tester atau penguji, yaitu menjalankan tes fungsional. Penguji tidak menjalankan tes unit yang dijalankan oleh programmer itu sendiri. Selanjutnya ada manajemen risiko proyek dalam metode prototipe. Yang pertama ada komunikasi yang buruk, mendatangkan ahli pada bidang yang sedang dianalisa agar tidak terjadi gap requirement sistem dan pengembang. Selanjutnya, yang kedua estimasi yang tidak tepat, membuat jadwal target proyek dan menambah waktu kerja atau lembur di fase awal proyek dengan tujuan utama untuk memastikan semua fungsi sistem yang akan dikerjakan sesuai ekspektasi dan rencana. Yang ketiga ada keterlibatan pengguna kurang. Di sini maksudnya adalah melakukan komunikasi dengan pengguna untuk menjalin komitmen antara kedua belah pihak. Selanjutnya ada tahapan quick plan dan quick design. Yang pertama ada perancang kurang berpengalaman. Di sini melakukan riset terkait penambahan tim, melakukan training pada tim pengembang, dan menambah relasi atau merekrut tim ahli. Yang kedua ada desain terlalu rumit. Adakan komunikasi dengan klien untuk memperjelas proses bisnis dan skop yang belum terpenuhi. Yang ketiga ada alat dan metode tidak memenuhi. Di sini maksudnya adalah pengoptimalan fasilitas yang sudah tersedia atau melakukan pengadaan fasilitas yang dibutuhkan pada saat pengembangan apabila dimungkinkan minta klien untuk menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Selanjutnya ada tahapan yang ketiga ada construction. Yang pertama ada dokumen teknis kurang memadai. Di sini maksudnya adalah mengevaluasi dilakukan secara berskala
terkait perancangan proses bisnis dan SOP serta melakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Yang kedua ada pengembang dan staf teknis kurang berpengalaman. Di sini melakukan riset terkait penambahan tim, melakukan training pada tim pengembang, dan menambah relasi atau merekrut tim ahli. Selanjutnya ada feedback. Di dalam feedback ada 2 tahapan. Yang pertama, kepuasan pengguna rendah. Melakukan komunikasi dengan pengguna untuk memberi masukan terhadap apa yang dapat ditingkatkan ke depannya. Selanjutnya, ekspektasi pengguna yang tidak sesuai. Melakukan komunikasi secara lanjut dengan klien untuk memperjelas tujuan awal pembuatan produk dan mengevaluasi kembali poin-poin yang dirasa kurang memuaskan untuk klien. Selanjutnya, manajemen risiko project pada extreme programming. Pada tahapan planning, yang pertama yaitu komunikasi yang buruk. Mendatangkan ahli pada bidang yang sedang dianalisa agar tidak terjadi gap requirement system dan pengembang. Selanjutnya ada gold plating, yaitu mengkomunikasikan tentang harapan dan minat klien pada fitur tambahan. Jika bertanya kepada klien tentang apakah Anda menginginkan fitur yang sedang didiskusikan oleh tim, dan klien menjawab iya dan menyetujuinya, biaya tambahan, maka hal tersebut telah mengatasi masalah gold plating. Selanjutnya yaitu kurangnya keterlibatan pengguna. Melakukan komunikasi dengan pengguna untuk menjalin komitmen antara kedua belah pihak. Pada tahapan desain, manajemen risiko proyek yang bisa dilakukan yaitu perancang kurang berpengalaman. Sehingga untuk mengatasi hal tersebut, melakukan riset terkait penambahan tim, melakukan training pada tim perancang dan menambah relasi, atau merekrut tim ahli. Prototipe tidak sesuai dengan pengguna. Mengevaluasi kembali bagian-bagian dari prototipe yang tidak sesuai. Kemudian melakukan rekonstruksi ulang. Pada tahapan construction, dokumen teknis kurang memadai. Mengevaluasi dilakukan secara berkala terkait perancangan proses bisnis dan SOP serta lakukan analisis kebutuhan perangkat lunak. Beban tim berlebihan. Meningkatkan cross function setiap anggota tim sebelum melakukan perekrutan. Kemudian menjadwalkan ulang pekerjaan sesuai kemampuan tim dan komunikasikan pada klien untuk menambah waktu pekerjaan atau menyederhanakan desain. Miscommunication dalam tim. Melakukan evaluasi dan memperbaiki pola komunikasi yang ada. Membuat dokumentasi tiap-tiap pekerjaan untuk membuka peluang komunikasi yang lebih mudah. Kemudian manajemen risiko project pada feedback, yaitu kepuasan pengguna rendah. Melakukan komunikasi dengan pengguna untuk memberi masukan terhadap apa yang ditingkatkan ke depannya. Terlalu banyak perubahan. Adakan komunikasi dengan klien untuk memperjelas proses bisnis dan skop yang belum terpenuhi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Liana. Terkait dengan pada bagian dokumentasi, untuk proses pada prototipe ini, dokumentasi terdapat pada tahapan yang pertama yaitu communication dan tahapan kedua yaitu quick plan dan quick design. Next. Pada tahapan communication di sini pada jurnal yang kita gunakan, di sini komunikasi digambarkan dengan menggunakan use case, di mana use case ini nantinya disesuaikan dengan aktor atau hak akses yang akan terlibat dalam penggunaan sistem nantinya. Next. Selanjutnya pada tahapan yang kedua yaitu quick plan dan quick design, di sini dokumentasi yang dihasilkan berupa skema aktivitas yang menggambarkan alur pengerjaan dari use case yang telah dibuat pada tahapan yang pertama tadi. Next. Selanjutnya dibuat sebuah perancangan database untuk yang selanjutnya akan dikoneksikan untuk membuat sebuah perangkat lunak. Dan yang terakhir, next, merupakan perancangan interface yang nantinya akan digunakan pada sistem atau perangkat lunak yang dibangun. Next. Selanjutnya di sini adalah dokumentasi pada extreme programming. Pada tahapan ini, dokumentasi yang dihasilkan ada pada tahapan planning, design, dan testing. Next. Pada tahapan planning di sini terdapat user stories, di mana user stories ini merupakan
kebutuhan sistem yang didapat dari klien, di mana pada jurnal yang kita gunakan di sini menggunakan sebuah format yang ditulis sebagai jenis pengguna, jadi jenis penggunanya apa. Kemudian saya ingin melakukan tindakan tertentu, kemudian sehingga mendapat manfaat dari tindakan tersebut. Seperti contoh singkatnya pada story yang kedua, sebagai kasir, saya ingin dapat melihat laporan harian sehingga dapat mengetahui detail orderan pada hari tersebut. Jadi semua kegiatan yang ingin nantinya diberikan atau dimasukkan ke dalam program itu ditulis satu persatu menggunakan format yang sama. Next. Nah, selanjutnya pada tahapan planning ini juga terdapat acceptance test kriteria iteration plan, di mana tahapan planning dilanjutkan dengan perencanaan iterasi. Dalam iterasi terdapat user stories yang nantinya akan dikerjakan selama proses tersebut berlangsung. Penentuan user stories yang dikerjakan dalam iterasi ditentukan dengan berdiskusi dengan klien secara langsung berdasarkan prioritas dari user stories tersebut. Prioritas ini dihitung dari nilai velocity yang terpenuhi. Next. Selanjutnya masih di tahap planning. Selanjutnya setelah kita mengurutkan user stories berdasarkan velocity-nya, apabila terdapat permintaan penambahan user stories secara langsung dari user, di sini akan dibuatkan user story yang baru dengan format yang sama seperti sebelumnya. Kemudian dari pengembang bersama dengan klien akan kembali melakukan perencanaan ulang pada user stories baru dan menyematkan user stories tersisa yang belum dikerjakan. Next. Yang kedua pada tahapan desain. Pada tahapan desain ini terdiri dari daftar CRC dan spike, di mana pada tahapan ini dilakukan penyesuaian akhir terhadap CRC, prototype, dengan user stories yang sudah diidentifikasi. Jika kita menggunakan XP ini, proses pengembangan akan dilakukan dengan melakukan repair coding untuk membuat produk jadi. Next, untuk lebih detail terkait dengan CRC yang dimaksud, ini kami mengambil dari jurnal atau sumber yang lain, karena pada jurnal yang digunakan sebelumnya itu tidak digambarkan CRC dan spek prototipe-nya. Di sini kami tampilkan desain untuk CRC login. Jadi, apa sih CRC card itu? Dia ini fungsinya menunjukkan tugas dari masing-masing kelas, di mana setiap kelas nanti akan berinteraksi dengan kelas apa saja. Gitu. Sedangkan spek solution prototype ini sebenarnya bisa lebih mudah disebut dengan skema desain prototype. Solution prototype ini dikerjakan berdasarkan CRC card dari user stories yang sebelumnya sudah dibuat. Next. Yang terakhir ada testing, di sini acceptance testing. Jadi setiap iterasi pada user stories tadi akan diuji satu persatu, di mana hasil ujinya nanti akan dicatat. Apabila diterima berarti pengembangan sudah selesai. Jika masih mengalami revisi atau masih ditolak, maka nanti akan kembali ke tahapan pertama untuk diidentifikasi user stories mana yang sekiranya hasil ujinya belum diterima. Next. Next. Berikut merupakan daftar pustaka atau daftar dari buku-buku dan jurnal-jurnal yang digunakan pada kelompok ini. Sekian presentasi dari kelompok ini, saya kembalikan ke Mas Aryo. Ya, terima kasih teman-teman atas partisipasinya untuk menonton presentasi kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, saya sangat apresiasi, ini luar biasa ya. Sangat berbeda dengan tayangan versi ini versi yang ketiga berarti mungkin ya perbaikannya. Saya apresiasi bahwa setiap paparan ada kajian teoritisnya, walaupun saya yakin itu ilustrasi versi sendiri ya.
di buku-buku itu. Nah, itu bagus banget tadi yang ditayangkan, bisa menginspirasi yang lain ya. Jadi ada template yang sama, ada konsistensi yang sama, walaupun apa ya, pengetahuan yang ditampilkan di dalam setiap bagan itu sumbernya berbeda-beda. Angkat jempol. Yang berikutnya, oke, saya konfirmasi aja. Kalau tadi disampaikan ya, kalau prototipe itu hanya produk awal, kayak miniaturnya begitu ya. Sedangkan untuk yang extreme programming itu hasil akhirnya gitu ya. Oke, yang ingin saya tanyakan adalah siklus prototipe itu berhentinya kapan tuh? Ya, itu ya. Siklus prototipe itu kan lingkaran gitu kan. Kapan berhenti gitu ya. Kapan berhenti terus hasilnya kalau dia berhenti itu dia menghasilkan apa sih? Gitu. Oke. Itu yang ingin saya konfirmasi. Tapi itu tidak mengurangi penilaiannya. Oke, nilainya bagus. Yang perlu diperhatikan adalah kapan siklus prototipe itu berhenti. Kemudian oke, itu cocok untuk klien yang nggak begitu bisa menyampaikan kebutuhan secara spesifik ya. Yang berikutnya ya tadi beberapa istilah yang khas ada di prototipe dan beberapa istilah yang khas ada di asli programming sudah terangkat semua. Ini berarti kelompok ini sangat detail, sangat rinci. Saya yakin yang dibaca nggak cuma satu gitu. Karena setiap sumber pasti beda-beda kelengkapan nyebutkannya ya. Jadi ada user story, ada CRC chart, ada spec, ada refactoring, ada pair programming, dan semuanya itu sudah terjelaskan dengan bagus gitu ya. Kita nyaman ngikutin paparannya, tidak terlalu bertele-tele gitu, tetapi cukup dengan bagan, kemudian kita kita diedukasi tanpa kita merasa digurui. Nah, itu keren itu. Yang berikutnya ya prinsipnya adalah simplicity. Nah, yang saya ingin konfirmasi tadi itu manajemen resikonya sangat detail ya. Bagaimana strategi gali resiko? Kok sampai sedetail itu? Galinya gimana? Jadi itu teman-teman kan gali, kira-kira kemungkinannya itu nanti akan ada masalah apa aja ya kalau kita pakai ini. Baik, Prof. Untuk pertanyaannya akan dijawab oleh Mbak Liana. Silakan. Untuk terkait hal tersebut, kita bergema ya, saya matikan dulu. Baca dari beberapa jurnal yang ada, terus kita menemukan satu jurnal yang membahas terkait dengan manajemen risiko. Nah, dari situ, dari sumber yang kita dapatkan itu sudah seperti diklasifikasikan bagian tahapan-tahapan yang sering terjadi untuk misal pada tahap planning itu apa saja. Nah, kemudian dari kelompok kami dianalisis bersama untuk dicocokkan dengan tahapan-tahapan dari model yang kita ambil. Begitu, Prof. Lagi justifikasi bahwa penanganannya itu memang seperti itu gimana? Kan sekarang sudah bisa, gali resiko itu bukan karena kemauan sendiri loh, tapi ada dasar yang bisa dipertanggungjawabkan, orang lain juga bisa ngecek. Nah, masalahnya strategi penyelesaiannya itu seperti itu justifikasinya gimana? Jangan sampai betul karena kebetulan. Nah, nanti itu PR ya. Nanti ya coba itu gimana ya strateginya. Misalnya saya punya masalah nih, saya curhat ke Mas Ariel gitu ya. Mas Ariel menyampaikan, oh sebaiknya begini-begini, Prof. Lah, gimana ya caranya? Tanpa saya harus membuktikan dulu, tapi saya bisa dapat justifikasinya bahwa memang ini nantinya akhirnya akan bermuara pada memang ini akan menyelesaikan masalah gitu. Nah, itu menarik. Kemudian ini prototipe itu komunikasi dengan siapa sih? Usernya user awam atau bukan? Bisa jadi usernya user awam, Prof. Bisa jadi usernya user awam. Ya,
Yang agak janggal adalah komunikasinya itu pakai use case. Komunikasinya itu pakai UML. Komunikasinya itu pakai rancangan database. Saya keluar duit. Saya masih disuruh mikir secara teknis. Apakah seperti ini, Ma? Misalkan ya, saya ibu-ibu biasa lah, mak-mak biasa yang saya tuh nggak paham use case. Saya nggak paham rancangan basis data. Tapi saya punya duit. Saya mau beli. Saya mau beli sistem. Tapi saya disodorin itu ketika saya komunikasi, saya disodori, ini nanti seperti ini use case-nya. Wah, pusing kan saya. Ini nanti rancangan basis data. Aduh, basis data itu apa? Nah, nanti sebaiknya gini, apakah ini salah? Belum tentu. Tetapi itu komunikasi, komuni yang dilibatkan berkomunikasi antara si klien dengan si pihak pengembang itu di prototipe itu antara siapa dengan siapa, siapa dengan siapa, siapa dengan siapa. Bisa jadi use case itu untuk bentuk komunikasi, tetapi antara siapa? Antar tim pengembang. Kalau antar user dengan user awam, kasihan user awamnya ya. Udah keluar duit masih disuruh pusing lagi. Nah, itu mungkin tadi kurang ini. Nah, beda dengan extreme programming ya. Kalau extreme programming kan di awal tuh. Ataukah extreme programming itu user awam nggak terlibat dalam setiap tahapan? Terlibat, Prof. Terlibat. Iya. Sejauh mana terlibat? Oke, kelompok ini nilainya 100. Terima kasih. Ada beberapa hal yang saya konfirmasi, tetapi belum bisa dijawab. Nanti saya buka folder di Waskita ya. Tolong itu direvisi, saya beri waktu 1 minggu ya. Oke, luar biasa, keren. Izin Prof, mau Ya. bertanya. Hmm. Untuk rekaman ini nanti juga akan diupload di Waskita? Ini nanti mohon izin akan saya upload di YouTube saya, kemudian saya Boleh. letakkan di Waskita. Boleh, Diizinkan? untuk kami review, boleh. Untuk kami Oke. review kembali, Prof. Okay. Ya, makasih ya Dan teman-teman. iya, sama-sama. Prof, satu lagi. Ya. Untuk kelompok kami itu kan harusnya ada 5 orang. Ya. Tetapi 1 orang atas nama Muhammad Riyandi, beliau ayahnya kemarin meninggal. Ya, Jadi betul. Udah tidak izin bisa saya. ikut Zoom. Oh Okay. iya. Terima kasih, Prof. Oke. Nanti gini ya, supaya Mas Riyandi itu supaya juga punya nilai untuk presentasi. Nanti jika sudah kondisinya sudah kondusif gitu, Mas Riyandi itu ini ya diminta untuk bikin list ya, list tindak lanjut. Jadi masukan dari saya apa, terus tindak lanjutnya apa gitu. Tindak lanjut itu berupa tabulasi itu loh Mas. Nggih. Ya, tabulasi itu nanti yang akan di-share ke folder perbaikan adalah tabulasinya sama file PPT-nya yang sudah direvisi. Okay, baik, Nah, itu nanti Mas Riyandi diminta untuk membuat list tabulasinya supaya beliau juga punya nilai terkait dengan nilai presentasi. Gitu. Oke. Terima kasih, Prof. Iya, sami-sami. Oke. Masih ada 12 menit nyampe nggak ya?
Oke, di WA grup kelas itu saya sudah share QR code. Bapak Ibu bisa presensi terlebih dahulu ya. Oke. Baik, Prof. Untuk kelompok, tadi kelompok 2 ya. Untuk kelompok 3 ini, satu hari ini ada apa namanya? Ada perkuliahan apa aja? Hari ini kosong, Prof. Hari ini kosong ya. Oke. Kalau saya ada strategi IT alignment, Prof. Di jam 10.30. Ini teknisnya gimana ya? Ada usul Mas Jeffrey? Gimana ya, Prof? Oke. Videonya berapa, Mas? 27 menit, Prof. Oh, 27 menit. Oke. Mungkin mohon maaf, bisa nggak di skip ya? Misalkan apa namanya, tidak semuanya dijelaskan, tapi setiap slide itu tertayang, tapi bisa, tapi ini ya, karena sudah direkod ya. Iya, Prof. Kalau tidak, apakah berkenan kalau nanti siang kita zoom-zooman lagi khusus kelompoknya Mas Jeffrey dan Mbak Widi? Berkenan, Prof. Berkenan. Berkenan, Prof. Berkenan. Oke, mohon maaf ya. Iya, Prof. Ya, Prof. Oke, ya nanti yang lain boleh join, boleh tidak join jika bersamaan dengan kesibukan yang lain. Oke. Terima kasih banyak Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu untuk perkuliahan kita hari ini. Nanti pertemuan berikutnya nanti siang jam berapa saya konfirmasi ke Mas Jeffrey atau Mbak Widi ya. Kemudian Siap, Prof. nomornya itu saya hello dulu dengan saya ya. Karena terkadang kalau saya lihat di WA grup itu nggak ada namanya, sekalinya ada namanya misalkan adalah emoticon yang saya nggak bisa nebak ini yang mana. Sehat selalu Bapak Ibu, mudah-mudahan bukan mudah-mudahan jelas ini menginspirasi tadi pertemuan paparan dari kelompoknya Mbak Mai. Saya sambil ingat-ingat ya. Mbak Mai, Mbak Liana, Mbak Halifa, Mas Aril, sama Mas Asgar. Mas Aril, Mbak Halifa, Mbak Mai, Mbak Liana, sama Mas Riyandi ya. Iya. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.